Ternyata hadis tentang membaca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat dan hari Jumat itu mauquf teman-teman semua, atau terhenti, tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti selama ini kita sia-sia dong membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat. Nah, bagaimanakah penjelasannya? Agar teman-teman tidak gagal paham, simak video ini sampai habis dan jangan di skip-skip, karena video ini berisi tentang penjelasan bagaimanakah hadis tersebut dan juga beberapa pendapat ulama. Sebagai seorang muslim, tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita untuk membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat, karena memiliki beberapa faedah, terutama memberikan cahaya dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain, sebagaimana hadis berikut. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, ia akan diterangi dengan cahaya di antara dua Jumat." Hadis riwayat Al-Hakim nomor 3392 dan Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra nomor 5996. Hadis ini hasan, riwayat dari Ibnu Hajar. Dan ada satu hadis lagi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, ia akan diterangi dengan cahaya di antara ia dengan Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi dalam sunnahnya nomor 3450, disahihkan oleh Albani dalam Sahih At-Targhib nomor 736. Nah, dari dua hadis tadi sudah kita ketahui ya teman-teman semua, apa faedah dari membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Nah, tapi ada ulama yang berpendapat bahwasannya hadis tersebut mauquf atau berhenti, tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Disebutkan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ini adalah perkataan dari beliau, bukan perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Dan juga ada ulama yang berpendapat, salah satunya adalah Az-Zahabi rahimahullah mengatakan bahwa riwayat yang mauquf itu lebih sahih. Kita ketahui bahwa hadis tersebut itu sahih, namun Az-Zahabi mengatakan bahwa hadis ini mauquf, dan yang mauquf ini yang lebih kuat teman-teman semua. Sehingga riwayat yang marfu, riwayat yang tersambung kepada Nabi itu menjadi cacat. Jadi hadis tersebut cacat karena riwayat yang mauquf itu lebih sahih. Jadi intinya hadis tersebut itu ada cacatnya teman-teman semua, karena hadis tersebut terhenti tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, perlu diketahui, tadi kan kita membahas tentang mauquf dan marfu ya. Jadi sekedar ilmu untuk teman-teman semua, arti dari hadis mauquf itu adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi SAW. Jadi nggak sampai ke Nabi itu yang mauquf. Sedangkan yang marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi yang marfu itu tersambung kepada Nabi dan tidak terhenti. Jadi kesimpulannya adalah karena dua hadis tersebut mauquf, kita tidak bisa bersandar dengan dua hadis tersebut, karena hadis tersebut berhenti tidak sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti apakah selama ini kita sia-sia setiap hari Jumat mengamalkan bacaan surat Al-Kahfi? Jawabannya tentu tidak sia-sia teman-teman semuanya, karena ada beberapa ulama juga yang menyatakan bahwa hadis ini tetap sahih, tetap bisa diamalkan, walaupun ada beberapa yang berpendapat hadis ini mauquf. Salah satunya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, atau yang kita kenal dengan Syekh Utsaimin ya teman-teman semua ya. Beliau mengatakan, sebagian ulama menyatakan kecacatan riwayat yang marfu karena terdapat riwayat yang mauquf. Namun kita katakan, jika riwayat yang marfu itu perawinya siqah, maka ini adalah cacat yang tidak menurunkan kualitas hadis. Dan andaikan hadis ini sekedar perkataan dari Abu Sa'id Al-Khudri, pernyataan yang semisal ini tidak mungkin berasal dari opini beliau pribadi, sehingga hadis ini memiliki hukum marfu. Sumber dari Syarhul Mumti 591. Nah, jadi inti dari perkataan Syekh Utsaimin adalah ketika hadis ini perawinya siqah atau kuat hafalannya, maka cacat tadi atau mauquf tadi ini tidak menurunkan kualitas hadis tersebut, atau intinya hadis tersebut tetap bisa diamalkan. Dan andaikan hadis tadi sekedar perkataan atau pernyataan dari Abu Sa'id Al-Khudri, maka itu yang semisal itu tidak akan mungkin berasal dari karangan atau opini beliau pribadi, melainkan tetap dari sumber utama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga hadis ini hukumnya tetap marfu atau bersandar kepada Nabi Muhammad SAW.
Dan perlu diketahui juga teman-teman semua, membaca surat Al-Kahfi itu juga dianjurkan oleh jumhur ulama. Di antaranya ada Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan juga Imam Hambali, serta dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin seperti yang tadi kita dengarkan ya perkataannya. Dan juga ada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Nah, jadi kesimpulan dari yang kita bahas pada hari ini itu ada dua teman-teman semua. Kesimpulan yang pertama atau pendapat yang pertama, bahwasanya hadis tentang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat itu tetap boleh kita amalkan karena perawi yang ada pada hadis tersebut sikoh atau kuat hafalannya. Salah satunya ada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maka kecacatan tadi tidak mempengaruhi kualitas hadis tersebut. Lalu yang kedua atau pendapat yang kedua itu beberapa ulama, salah satunya Az-Zahabi rahimahullah, yang mengatakan bahwa hadis tersebut mauquf atau terhenti dan tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tidak boleh mengkhususkan waktu membaca Al-Kahfi setiap hari Jumat. Apabila kita ingin membacanya itu tidak boleh dikhususkan hari teman-teman semuanya. Jadi bebas hari apa aja, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, semuanya boleh. Jika membacanya bertepatan dengan hari Jumat, maka jangan diniatkan ini adalah amalan khusus yang harus dibaca pada hari Jumat. Tetapi amalan ini boleh dikerjakan setiap waktu, kapanpun itu, hari apapun itu. Jadi intinya teman-teman sekarang bebas milih nih, mau pilih pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua, mau pilih pendapat yang mengkhususkan waktu ataupun yang tidak mengkhususkan waktu. Bebas, semuanya ada dalilnya, semuanya ada dasarnya, teman-teman tinggal pilih. Dan insya Allah teman-teman mau ambil pendapat yang manapun itu tidak masalah teman-teman semua. Mau ambil yang mengkhususkan waktu ataupun yang sebaliknya yang tidak mengkhususkan waktu. Nah, yang salah siapa? Yang salah itu adalah pihak yang menyalahkan salah satu pendapat tersebut. Misalkan A, dia berpendapat mengkhususkan waktu khusus hari Jumat, dan yang B, dia tidak mengkhususkan waktu. Dia berpendapat bahwa hadis itu mauquf teman-teman semua. Dan ada si C yang dia itu menyalahkan salah satu pendapat tersebut. Si A salah nih, yang mengkhususkan waktu salah nih, yang bener si B yang tidak mengkhususkan waktu, yang dia berpendapat mauquf dia yang bener nih. Nah, itu yang salah teman-teman semuanya. Jadi pihak yang menyalahkan salah satu pihak lainnya itu adalah dia yang salah. Sedangkan ketika kita mengambil salah satu pendapat itu insya Allah benar semuanya. Jadi di sini kita sama-sama saling belajar menghargai pendapat orang lain ya teman-teman semua ya. Perselisihan di antara ulama itu hal yang wajar. Berbeda pendapat di antara ulama itu hal yang wajar. Dan dari berbeda pendapat itulah banyak terbentuk mazhab-mazhab yang sekarang kita ketahui. Ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, dan kita terserah mau pilih yang mana. Mau ikut Imam Hanafi boleh, Imam Syafi'i boleh, Imam Hambali boleh, Imam Maliki boleh. Insya Allah semuanya betul karena ada dasarnya masing-masing. Jadi ya mungkin ini dari saya teman-teman semua ya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi saya ingatkan, di sini saya hanya menyampaikan sebuah informasi yang insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Bukan saya orang paling hebat, bukan saya orang paling pintar, bukan saya orang paling berilmu di antara kita semuanya. Namun di sini kita sama-sama belajar. Jika saya memiliki ilmu walaupun sedikit akan saya sampaikan, dan jika saya salah mohon untuk dibenarkan ya teman-teman semuanya. Oke, mungkin pada hari ini cukup ini aja yang kita bahas ya. Semoga teman-teman semua bisa mengamalkannya dan bisa paham dengan apa yang saya katakan. Marilah kita akhiri dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share agar pahala terus mengalir. Amin ya rabbal alamin.